Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Abuya Fatima dari kelas TI 24 C1 dengan NIM 312-410-502. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah orientasi objek, yaitu membuat web. Kelompok kami atau kelompok 4 membuat web yang bertema Shopee UPB Kampus E-commerce dengan aplikasi e-commerce berbasis Flux untuk mahasiswa. Oke, di sini yaitu selamat datang di Shopee UPB, pusat belanja online mahasiswa terlengkap dan termurah sekampus. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu terdiri dari Aris Maulana, Putri Alisha Nurrohmah, Yasmina Aplia Fatimah, Melisha Widya Anggerini, dan Alfia Khairunisa. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami bikin ya. Nah, di sini kami terinspirasi dari aplikasi Shopee dengan tema oranye dan putih. Ini di halaman utamanya ada beberapa fitur ya. Di sini ada fitur pencarian, ada fitur keranjang, katalog, kemudian ada banner, dan ini kelebihan di website ya. Jadi barangnya 100% original, ada pengiriman cepat dan harga termurah. Kemudian ini ada katalog, di mana ketika diklik itu akan menampilkan deskripsi produk. Baik, kita akan coba fiturnya satu persatu ya. Sini ada fitur kategori, saya mau klik kategori laptop. Nah, maka dia akan menampilkan produk yang ada di website ini, laptop saja ya. Kemudian ketika saya menggunakan fitur pencarian, misalkan saya mau mencari tablet, kita enter. Nah, maka di sini akan muncul tablet. Ini ada laptop nyempil satu, ada bug. Ini untuk fitur pencarian. Kemudian ada keranjang belanja ya. Ini bisa diklik. Nah, karena kita belum memasukkan apapun ke keranjang belanja, jadi keterangan di websitenya keranjang Anda masih kosong. Nah, ketika saya klik mulai belanja, ini harusnya menampilkan halaman utama tadi. Nah, seperti baik, sekarang saya mau coba belanja ini. Jangan maskara, cewek. Ini aja parfum, parfum Gucci. Nah, ketika diklik tadi ya, di sini akan menampilkan detail produk. Ada nama produk, ada rating. Ratingnya diambil dari mana? Nah, dari sini. Ada penilaian produk. Sini tidak menggunakan database ya, seperti instruksi di sini menggunakan data dummy. Foto juga cuma pengambilan dari URL. Kemudian kategorinya fragrance, stoknya ada 91. Ini ada harga dan brand. Kemudian, nah ini deskripsinya ya, singkat saja. Nah, ketika saya mau beli,
klik, akan tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, tinggal diisi aja nih. Alamat pengiriman, nama, nomor HP, kemudian sini ada metode pembayaran ya. Ini ketutup nih. Ada metode pembayaran bank di sini. Kemudian ada COD. Saya mau COD. Nah, ini harga pengiriman disesuaikan sama berat ya. Tadi di detail itu ada berat produk. Nah, nanti si logikanya membaca ketika berat produk kurang dari 1 kilo atau 1 kilo, maka harganya 12.000. Kemudian ini ada ringkasan pesanan, kita klik. Nah, akan menampilkan pembayaran berhasil. Nah, singkatnya ini ulasan ya. Contoh saja misalkan produknya udah sampai gitu. Ini tinggal isi ulasan sempurna. Terus pengalaman Anda bagus, kirim ulasan. Nanti ini ulasannya akan ada di detail aplikasi. Tadi parfum Gucci ya. Ketika udah berhasil kirim ulasan, maka tampilannya akan kembali seperti ini. Baik, maaf tadi terdistraksi. Di sini saya mau coba fitur tambah keranjang. Tadi kan keranjang kosong. Coba kita beli parfum yang sama. Tadi kita pakai fitur beli sekarang. Kemudian pakai yang ini, masukkan keranjang. Kita klik. Nah, ketika kita klik, ini keranjangnya ada icon angka 1 ya. Ini menandakan bahwa produk ini sudah masuk ke keranjang. Kita klik keranjang. Nah, fiturnya akan jadi seperti ini. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ini ada produk, ada harga, ada jumlah, ada berat, sama sub total harga. Kemudian ini bisa dihapus juga ya. Tapi saya ingin coba ke checkout langsung melalui keranjang belanja ya. Nah, ini disuruh memasukkan alamat dan nama pembeli. Nah, ini saya pengen COD lagi, kemudian buat pesanan sekarang. Nah, tampilannya akan sama ya, seperti yang beli langsung. Coba saya kasih rating, misalkan Udin, ratingnya 3, biar B aja, kirim ulasan. Klik. Tampilannya akan kembali ke menu halaman utama ya. Saya mau coba klik. Nah, rating yang sudah kita beri otomatis akan ditampilkan di sini. Oke, mungkin cukup seperti itu saja untuk demo aplikasi. Kemudian bisa dilanjutkan dengan presentasi tentang Shopee UPB ini ya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan ke bagian materi dan latar belakang atau motivasi. Yang pertama yaitu ada permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada yaitu mahasiswa membutuhkan platform belanja yang mudah dan terpercaya. Lalu yang kedua perlunya pengalaman berbelanja yang modern dan intuitif yang sesuai dengan gaya hidup mahasiswa.
Ada beberapa solusi yang kami tawarkan, yaitu membangun Shopee UPB, sebuah platform e-commerce berbasis web. Jadi aplikasi ini itu terinspirasi dari marketplace populer, tetapi dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik di lingkungan kampus. Dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan relevansi lokal, Shopee UPB menjadi solusi belanja satu atap bagi mahasiswa. Selanjutnya, teknologi yang saya gunakan yaitu ada komponen, teknologi, dan fungsi. Di bagian komponennya itu memakai Backend, lalu di teknologinya Flash atau Python, lalu fungsinya itu untuk framework web, utama untuk logika server dan routing. Lalu yang kedua ada frontend. Teknologinya HTML5, CSS3, dan Jinja 2. Fungsinya yaitu untuk struktur halaman web, styling modern, dan templating dinamis. Lalu ada komponen API, teknologinya itu dummy, JSON, API. Sumber fungsinya yaitu sumber data produk yang kaya dan beragam. Lalu ada komponen icon, teknologinya font awesome 6.0, fungsinya yaitu set ikonografi UI yang bersih dan profesional. Lalu ada komponen terjemahan, teknologinya memakai Google Translate API, fungsinya yaitu otomatisasi terjemahan deskripsi produk untuk penggunaan lokal. Yang terakhir itu ada data lokal, teknologinya JSON file, fungsinya untuk menyimpan database review penggunaan secara efisien. Lalu selanjutnya yaitu arsitektur aplikasi, dalam kurung struktur proyek. Struktur proyeknya kurang lebih seperti ini. Ada website plus 2, statis, template sebagai folder. Gak perlu saya jelaskan, langsung saja kita ke fitur utama aplikasi Shopee UPB. Di halaman utamanya itu ada hero banner menarik, create produk responsif, navigasi kategori yang mudah. Lalu ada sistem review. Pengguna dapat memberikan rating 1-5 bintang. Lalu yang kedua, komentar tersimpan di database lokal untuk personalisasi. Lalu ada checkout, itu berisikan form alamat, pengiriman lengkap, pilihan metode pembayaran, transfer atau COD. Lalu yang terakhir, kalkulasi ongkir otomatis berdasarkan berat. Lalu ada sistem pencarian. Sistem pencariannya yaitu ada pencarian produk real time, filter produk berdasarkan kategori, lalu ada detail produk, isinya yaitu galeri gambar produk interaktif, lalu deskripsi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang terakhir rating dan review pengguna. Lalu ada keranjang belanja, fungsionalitas tambah atau hapus produk. Lalu yang terakhir perhitungan subtotal otomatis. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada fitur teknis unggulan kami. Jadi seperti ini. Ada integrasi API eksternal. Jadi kami menggunakan API URL seperti yang contohnya yaitu seperti ini. TTPS dummy JSON products. Jadi itu tuh untuk mengambil data dari lebih dari 100 produk API publik. Ini memastikan katalog produk yang beragam dan selalu terbaru. Lalu memakai logika ongkir pitak, yaitu sistem kami secara otomatis menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat, barang, dan jenis pengiriman. Memastikan transparansi dan efisiensi biaya. Ini juga mendukung berbagai opsi pengiriman.
Lalu terjemahan otomatis. Deskripsi produk secara otomatis diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate API. Ini meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna bagi mahasiswa. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada tabel berat, jenis pengiriman, biaya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu alur aplikasi atau user flow. Di sini ada beberapa pilihannya, yaitu home, product, cart, dan checkout. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam desain UI atau UX-nya, yaitu berfungsi sebagai estetika dan fungsionalitas. Yang pertama, ada warna identiknya, yaitu primary orange, warna khas Shopee yang dikenal luas. Yang kemudian ada secondary yang warna kuning, yaitu digunakan sebagai aksen dan badge untuk menarik perhatian. Kemudian yang kedua ada desain responsif. Layout grid yang fleksibel memastikan tampilan optimal di berbagai perangkat, dari desktop hingga mobile. Desain mobile friendly menjadi prioritas utama. Kemudian yang ketiga ada fitur UI interaktif, yaitu card produk dengan shadow dan hover efek menarik. Selanjutnya ada rating bintang visual yang intuitif, badge jumlah keranjang real time untuk informasi instan, dan form checkout yang terstruktur dan mudah diisi. Selanjutnya ada routes dan endpoints aplikasi. Yang pertama ada metodenya, ada get, kemudian ada route-nya. Fungsi dari get ini yaitu menampilkan halaman utama dan menampilkan katalog produk. Kemudian get kedua sini adalah route-nya produk dengan ID produk, yaitu fungsinya melihat detail spesifik dari sebuah produk. Get yang ketiga yaitu route-nya menuju cart, yaitu fungsinya melihat isi keranjang belanja pengguna. Kemudian ada metode post dengan route-nya add to cart dengan fungsi sebagai menambahkan produk ke keranjang belanja. Kemudian ada metode get lagi, yaitu remove from cart yang berguna menghapus produk dari keranjang belanja. Metode yang selanjutnya yaitu post dengan route-nya buy, ID buy, dan no, yaitu fungsinya memulai proses pembelian langsung untuk satu produk. Selanjutnya ada metode get lagi dengan route checkout yang berfungsi untuk menuju ke halaman proses checkout pesanan. Selanjutnya ada metode post kembali, yaitu proses payment. Fungsinya memproses pembayaran dan konfirmasi pesanan. Metode yang selanjutnya get dengan route success, yaitu berfungsi halaman konfirmasi pesanan berhasil. Dan yang terakhir adalah metode post dengan route-nya submit review, yaitu mengirimkan rating dan review produk. Yang selanjutnya, statistik kode, yaitu ringkasan pengembangan. Di sini metriknya total file Python kita menggunakan satu file. Kemudian ada metrik total baris kode atau backend-nya sejumlah 299 baris. Metrik template HTML berjumlah 5 file. Total routes-nya ada 10 endpoints dan dependencies-nya ada 3 library. Dependencies di sini kita menggunakan Flash, yaitu web framework, dan yang kedua ada request HTTP, request ke API. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan di masa depan. Shopee UPB ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Berikut adalah beberapa fitur dan peningkatan yang dapat kami implementasikan di masa depan. Yang pertama ada autentikasi pengguna, yaitu sistem login atau register untuk pengguna. Yang kedua melacak riwayat pembelian pribadi. Kemudian fungsi yang kedua, database yang lebih canggih, yaitu migrasi dari JSON ke SQLite atau Postgres SQL untuk skalabilitas. Kemudian ada penggunaan ORM atau Object Relation Mapping dengan SQL Alchemy. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi Payment Gateway yang berfungsi memperluas opsi pembayaran dengan integrasi layanan seperti Midrange, GoPay, atau OVO. Selanjutnya ada sistem notifikasi, yaitu notifikasi email untuk konfirmasi pesanan dan status.
dan pemberitahuan melalui WhatsApp untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah admin dashboard, yaitu menampilkan manajemen produk dan kategori secara efisien, dan laporan penjualan dan analisis data. Oke, saya akan melanjutkan lagi, yaitu di bagian kesimpulan apa yang telah dipelajari, yaitu sini kita telah mempelajari keterampilan teknis dan keterampilan praktis. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, pengembangan web dengan Flux, konsumsi API eksternal, template engine Jinja 2, session management, RESTful routing, and then untuk keterampilan praktisnya kita ada desain UI UX e-commerce, logika bisnis seperti ongkir, konversi mata uang, dan juga ada integrasi layanan pihak ketiga. Hasilnya adalah aplikasi e-commerce fungsional yang siap dikembangkan lebih lanjut untuk pengalaman belanja mahasiswa yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami untuk kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah ucap dan salah bicara. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah melihat video presentasi ujian akhir mata kuliah orientasi objek. Makes it hard